warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati selaku dosen pengampu Ibu Hartini SPD MPD dan teman-teman sekalian yang sedang menonton. Di sini kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Pose with the fans. Jadi dalam video ini kami akan membahas optimasi pengantaran MBG. Kami harap video ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian vehicle routing problem. Vehicle routing problem atau biasa disebut dengan VRP adalah masalah optimis kombinatorial yang bertujuan menentukan rute biaya minimum untuk sekumpulan pengendara homogen yang melayani pelanggan dari satu depot pusat. Contohnya apa sih? Contohnya adalah program makanan bergizi gratis atau biasa disebut dengan MBG. MBG ini adalah salah satu pemodelan matematika yang menggunakan model VRP. Penjelasan pertama. Jadi, untuk menentukan rute yang optimal, kita biasanya melihat jam dan rute yang paling dekat. Narasumber bilang dia mengantar MBG ke 4 sekolah. Yang pertama, TK Pembina, yang kedua, MI Raja, dan ketiga, MTS Raja, dan yang keempat, MAN 1 Kota Baru. Dari keempat sekolah tersebut, ternyata yang istirahatnya lebih cepat adalah TK Pembina. Jadi, narasumber mengantarkan MBG ke TK Pembina dan lebih cepat pulang untuk mengantarkan MBG ke MI Raja dan MTS Raja. Kenapa sih harus dua sekolah langsung? Karena MI Raja dan MTS Raja itu berada di satu lingkup sekolah yang sama. Setelah mengantar MBG ke MI dan MTS Raja, tujuan sekolah yang terakhir adalah MAN 1 Kota Baru. Jadi, narasumber mengantarkan ke sekolah yang terakhir yaitu ke MAN 1 Kota Baru. Setelah mengantarkan MBG, narasumber akan kembali ke SPPG Desa Semayap. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Amin. Saya ingin mau bertanya-tanya nih tentang MBG. Sebelumnya boleh tahu dengan saudara siapa? Ya, dengan saya Ramadhani. Nah, Anda ini bekerja di SPPG mana? Saya bekerja di SPPG Semayap. Terus berapa sekolah yang diantarin MBG oleh Anda? Kalau dari SPPG-nya itu ada 13 sekolah, tapi kalau dari saya sendiri itu sekitar 4 sekolah. Terus Anda ini lulusan sekolah apa? Saya lulusan dari MAN Kota Baru. Nah, ada nih 2 pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama itu bagaimana menentukan rute optimal yang meminimalkan total jarak tempuh kendaraan. Terus yang kedua itu bagaimana cara menyelesaikan masalah jika kendaraan mengalami kerusakan di tengah jalan. Baik, saya jawab. Yang pertama itu adalah bagaimana menyelesaikan rute dengan cepat pengantarannya. Pertama, saya akan mengantar ke TK Pembina karena itu waktu pulangnya lebih cepat, jadi otomatis itu harus pertama. Yang kedua itu adalah MI dan MTS Raja karena itu sekolahnya berdekatan, lingkupnya sama, jadi itu akan bersamaan. Yang ketiga itu adalah MAN Kota Baru. MAN Kota Baru ini jadi terakhir itu karena muridnya banyak, sekitar 600 orang, jadi kita harus mengantar terakhir dan juga itu diambil omprengnya juga terakhir gitu. Oke, yang kedua, kalau misalnya ada kerusakan di jalan. Jadi kalau misalnya ada kerusakan di jalan, kami akan menepi dulu dan kami akan mengecek apa kerusakannya. Kalau misalnya parah, kami akan memanggil pihak SPPG. Jadi kami akan meminta apakah akan diperbaiki oleh orang atau apa namanya itu, bengkel yang datang ke situ. Ya. Nah, baiklah. Terima kasih atas waktunya. Ya, sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena materi sebelumnya sudah disampaikan Kakak Evi, izinkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Jadi di sini saya sendiri akan menyampaikan tentang materi asumsi apa saja yang telah kami angkat dari pemodelan VRP tersebut. Yang pertama itu ada asumsi kami, yaitu ketika mobil MBG telah berangkat dari depot awal dan mereka akan kembali ke depot awal tersebut. Jadi tidak ada kata ketika mobil MBG berangkat dan pas kembali mereka akan ke depot yang lain, tidak akan. Yang kedua, sekolah itu satu hari hanya tepat satu kali dilayani, melainkan atau satu kali diantar MBG. Jadi tidak ada kata dua kali dalam satu hari. Yang ketiga itu ada ketika mobil MBG mengangkut makanan, maka mereka memiliki kapasitas dan tidak boleh melebihi itu. Jadi, kami memiliki beberapa kesimpulan. Yang pertama, terjadinya efisiensi signifikan pada jarak, biaya, dan penghematan biaya operasional nyata. Yang kedua, efisiensi armada dan kapasitas. Yang ketiga, rute optimal yang dihasilkan. Dan kami memiliki beberapa saran juga. Yang pertama, gunakan teknologi pendukung. Kedua, lakukan evaluasi berkala. Dan ketiga, tambahkan waktu layanan atau service time.